lumayan cukup drastis turunnya. Kalau teman-teman tertarik, coba kita kelilingin sedikit aja. Buat teman-teman nih yang nyari mobil keluarga lagi, hanya 20 jutaan. Nah, ini di depan kita ada nih. Ini adalah Datsun Go Pancha T yang plus nih guys. Yang saya ini gue suka di bagian joknya. Walaupun tipe yang standar, joknya ini udah elegan banget nih guys. Ada yang sebelah sini juga nggak ada. Ini satu perusahaan dan ini sekarang dilelang. Lanjut nih, ada 3 mobil yang masih unsold. Kita screening aja ya. Ini harganya, di depan kita ada mobil 40 jutaan. Langsung aja kita screening. Ini adalah Wuling guys. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotif Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang SmartBit dan kita coba akan ngecek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang di Balai Lelang SmartBit pada event lelang kali ini. Banyak banget nih unit-unit stoknya yang ada di Balai Lelang SmartBit untuk pekan ini nih guys. Jadi pastikan aja teman-teman langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya tentang Balai Lelang SmartBit guys. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok ya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit apa aja yang menarik pada event lelang kali ini? Teman-teman ikutin terus aja video ini sampai selesai guys. Oke guys, ini ada satu mobil premium yang sudah dilelang, sisanya ini masih belum ada harganya. Kita langsung cek aja dulu. Ini pernah kita review dan sekarang sudah turun harga. Lumayan guys, turun harganya nih. Kita langsung coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Land Rover Discovery yang tipe sport tahun 2015 dengan kondisi pajaknya sayang mati di bulan 10 2019. Eksteriornya masuk ke kategori C, interiornya C, mesin juga terkategori di C. Dari harga hampir 600 jutaan, sekarang cuma di open di harga 470 juta nih guys. Lumayan cukup drastis turunnya. Kalau teman-teman tertarik, coba kita kelilingin sedikit aja. Di bagian eksteriornya, ya ini sudah lama terdiam seperti ini ya, jadi debunya banyak sekali, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi. Headlamp teman-teman masih lihat nih masih oke, termasuk di bagian DRL-nya masih oke. Sensor parkir atau corner parkir kiri kanannya juga masih oke. Velg juga masih OEM dari bahan pabrikannya. Kondisi ban juga masih tebel banget nih guys, kurang lebih sekitar 70%-an. Nut-nutnya juga masih cukup presisi. Kita cek di sisi satunya. Nah ini cuman masalah kusam aja ya. Kalau teman-teman lihat di sini sih sebenarnya kondisinya masih cukup oke aja. Kalau dicuci ya ini dibersihkan lagi, dipoles-poles lagi sih sudah oke. Ini adalah panoramic roof di bagian atasnya. Kita cek di interiornya. Nah ini adalah kondisi di bagian belakangnya nih guys. Discovery yang tipe sport HSE. Dan ini kondisinya agak-agak kusam aja. Tapi untuk di bagian stop lamp masih oke. Semuanya masih terbilang cukup presisi, termasuk di bagian nut-nutnya nih guys. Oke guys, ini sudah turun harga nih lumayan. Di depan kita nih sedikit kita screening tadi, ini adalah Land Rover Discovery yang sport tahun 2015 dengan kondisi pajak mati di 2019 kemarin ya. Dari harga 599 juta sekarang hanya di open di 470 juta rupiah. Buat teman-teman yang masuk estimasinya nih langsung aja ke SmartBit guys, langsung cek unitnya nih guys. Ada mobil yang lumayan cukup premium di Balai Lelang SmartBit. Lanjut guys, buat teman-teman nih yang nyari mobil keluarga lagi, hanya 20 jutaan. Nah ini di depan kita ada nih. Ini adalah Datsun Go Pancha T yang plus nih guys, yang 7-seater. Ini tahun 2015, manual transmission. Odometernya sudah di 122 ribuan ya. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior C, mesin C. Pajaknya sayang nih guys, mati di bulan 1 2017. Jadi cukup agak panjang, tapi ini di open cuma 20 juta rupiah. Nah buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit. Kita coba kelilingin aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya sih catnya masih cukup oke ya, kayaknya terlihat sudah repaint seperti ini. Dan kalau kita cek di bagian headlampnya masih cukup walaupun agak sedikit kusam ya, belum ada fog lamp. Terus di bagian velgnya nih masih velg kaleng dengan adanya tutup dop bawaan dari Toyota nih guys. Kondisi ban nih sekitar 40 atau 30%-an. Nut-nutnya yang di sebelah kanan nih agak kurang sedikit presisi. Terus untuk di bagian fender dan juga pintu depannya nih masih cukup presisi ya. Lalu untuk ke bagian belakang masih cukup presisi. Nah ini hanya kotor debu, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi. Nah ini di bagian sela-selanya kalau kita lihat nih di sini sudah ada bekas-bekas spray, jadi kayaknya nih bekas dicat ulang nih guys.
Nah ini kalau kita cek di bagian interiornya sudah power window pastinya untuk kiri dan kanan, tapi untuk di bagian kondisi belakang kacanya kiri dan kanannya masih engkol ya. Ini adalah di bagian jok depannya agak kusam dan cuman 2 passengers jadi nggak bisa bertiga, walaupun nih rapet ya, nggak ada selahnya sama sekali. Terus kalau untuk di layout dashboardnya seperti ini nih dia, di bagian cluster meternya sudah ada MID, tapi dengan kondisinya ini hanya speedometernya aja, nggak ada RPM-nya, jadi RPM-nya nih digital. Terus untuk di bagian AC-nya ini masih tuas analog, head unit masih single din, kondisinya sih agak kusam aja, belum ada double blower, jadi distribusi AC semuanya masih dari depan. Sudah 7 seater ya, jadi di belakang nih memang agak sempit, tapi ya lumayan lah. Mobil ini bisa mengangkut 7 orang. Hanya 20 juta nih guys, di open di Balai Lelang Smart Beat. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, masih cukup oke ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Polos nih guys, belum ada wiper, sudah ada spoiler dari pabrikannya. Stop lamp masih cukup oke. Dan ini kayaknya memang bekas repaint nih, teman, catnya masih cukup oke nih kalau menurut gua. Sisi sebelah kirinya juga masih terkategori cukup presisi natatnya, dan ini hanya kotor debu-debu seperti ini ya. Jadi ini teman-teman bisa cuci aja, nggak usah dipoles sih, sudah oke sih sebenarnya. Dan untuk di bagian sisanya sih ya natatnya juga masih terkategori cukup presisi nih. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil, ini 20 jutaan open bidnya nih cukup murah banget, mungkin akan jadi rebutan juga. Ini mobil keluarga yaitu Datsun Go Panca T yang plus nih guys, jadi sudah 7 seater tahun 2015, manual transmission. Sayang pajaknya nih kondisinya mati di Januari 2017. Cuman di open 20 juta rupiah, kalau teman-teman estimasinya masuk langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Oke guys, di depan kita ada mobil 40 jutaan. Langsung aja kita screening. Ini adalah Wuling guys. Ini Wuling Convero DVVT yang standarnya 1500 cc manual transmission tahun 2020. Odometernya masih di 10 ribuan guys. Pajak masih hidup sampai bulan 3 besok 2022. Eksterior masih kategori B, katanya interior B. Mesin juga masih B guys. Ini di open cuma 45 juta rupiah. Seperti apa sih? Kita langsung coba kelilingin aja dulu. Di bagian eksteriornya sih kusam kotor karena debu aja sih. Kalau dipoles sih udah oke banget. Kalau di bagian headlampnya nih masih mengandalkan multi reflektor aja, belum ada fog lamp. Untuk di bagian grill standar-standar aja, beda ya sama Convero yang tipe S-nya. Ya ini karena tipe yang standarnya. Velgnya pun juga masih velg kaleng dengan tutup dop Wulingnya masih lengkap di sini. Natatnya masih cukup presisi. Di bagian cangkang spion sudah ada sen LED guys, jadi sudah cukup keren nih walaupun masih manual ya. Kaca film masih oke, talang air masih lengkap. Di sini masih ada barcode-nya juga nih guys, dan ini delivery-nya ke Indonesia, destination-nya masih Indonesia, jadi dirakitnya masih belum di Indonesia. Lanjut kita cek di interior seperti apa. Oke, interiornya katanya kondisinya masih B, ya masih oke sih. Kalau kita lihat setir juga masih cukup baik. Ini adalah layout cluster meternya. Nah ini tahun 2020 ya, masih ada jam analognya, belum logo Wuling atau W di sini. Layout dashboardnya juga masih seperti ini. Head unitnya masih bawaan pabrikannya, tuner. Nah ini gue suka di bagian joknya. Walaupun tipe yang standar, joknya ini udah elegan banget nih guys, keren banget. Ini adalah bagian konsol tengahnya, belum ada kompartemen, sudah double blower. Terus di bagian plafon juga masih bersih, 7 seater, dan kondisi di bagian joknya masih oke. Nah masih ada manual buku Wulingnya lagi, si keren ya. Di situ juga masih ada manualnya, jadi kondisinya sih masih cukup oke. Wah ini untuk pembuka pengisian bensinnya sudah tombol, bukan tarik lagi. Nah ini akhirnya kebuka nih, keren ya. Lanjut nih adalah di kondisi belakang, polos ya, belum ada wiper. Spoiler masih ada bawaan pabrikannya. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir. Di bagian belakang backdoor juga masih terkesan cukup sih. Lanjut kalau kita cek di sisi bagian sebelah kiri juga natatnya masih cukup presisi ya. Bannya juga memang masih tebel. Ada lecet-lecet pemakaian yang dipoles nih, kusamnya akan hilang, lecetnya juga akan hilang. Jadi ya kondisinya sih memang masih serba cukup baik sih guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik mobil 40 jutaan, ada nih di depan kita nih adalah Wuling Convero yang DVVT standarnya manual transmission tahun 2020 guys. Sudah kita kelilingin tadi, masih serba B katanya. Ya eksterior sih masih cukup baik, interiornya masih oke lah, mesinnya juga masih terkategori B. Ini di opennya cuma 45 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smart Beat guys. Oke guys, selanjutnya nih ada mobil Xenia X dari operasional perusahaan ya. Ada juga mobil Avanza yang tipe standarnya, dan Xenia-nya juga tipe standarnya. Nih kita akan screening aja singkat karena kondisinya C kusam ya, mesinnya C, dan interiornya juga masih kondisi C. Ini kita langsung coba cek aja secara sekilas.
Nah ini di depan kita nih ada Daihatsu Xenia X nih guys, manual transmission tahun 2017. Sayang nota pajak yang ini nggak ada, yang sebelah sini juga nggak ada. Ini satu perusahaan dan ini sekarang dilelang di harga 108 juta rupiah. Kondisinya serba C, masih kusam ya. Sama di open 108 juta rupiah. Nota pajaknya nggak ada, tapi kondisinya masih serba C ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Tipe yang standarnya tipe X. Ini kondisi di bagian bannya masih kalengan semua. Lalu di sini ada Avanza E 104 juta nih guys. Tahun 2017, kondisinya apa adanya seperti ini, velg masih kaleng ya, mirip-mirip ya dengan yang Xenia X-nya. Sudah sama-sama barong, sama-sama tahun 2017, tapi ya kondisinya apa adanya. Tapi ini di opennya harga di 104 juta rupiah. Nah kalau untuk yang Avanza E ini, dia ada nota pajaknya ini di bulan 10, tapi 2018 nih guys. Jadi ya 104 teman-teman estimasikan lagi untuk perbaikan-perbaikannya dan juga pajaknya, karena nih velgnya juga sudah ada beberapa karat ya di kalengnya. Nah ini teman-teman bisa cek aja di Balai Lelang Smartbeat. Sama ini juga Daihatsu Xenia X-nya 2017 108 juta, sama-sama kondisinya seperti ini. Lalu ini yang masih unsold juga nih guys, ada Daihatsu Terios nih guys. Ini Daihatsu Terios TX 2010 manual transmission dengan kondisi pajaknya mati di bulan 12 2020. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C. Nah ini kondisi apa adanya, teman-teman langsung cek aja. Catnya sudah banyak kusamnya seperti ini ya. Dan ini sudah ada hood di bagian kap mesinnya. Ini adalah bagian sisi sebelah kanan dari depannya, velgnya sudah gantian seperti ini, tapi masih pakai dop Toyota ya, bukan Daihatsu. Kondisi bannya juga sudah apa adanya. Ini ada lagi Daihatsu Xenia X2 lagi, sama kondisi pajaknya nggak ada, 108 juta rupiah tahun 2017 nih guys. Ini jadi kalau teman-teman tertarik, ini adalah deretan Xenia, ada Terios tadi satu, Avanza. Ya ini harganya di 104 dan 108 juta rupiah. Semuanya 2017 sudah barong ya, ex operasional PT, dan Terios TX-nya nih harga di 85 juta rupiah. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja nih guys, cek unit-unitnya di Balai Lelang Smartbeat. Lanjut nih, ada 3 mobil yang masih unsold, kita screening aja ya. Ini harganya masih sama sih guys, Civic guys. Ini Civic VTI tahun 2003, manual transmission nih guys, dengan kondisi odometernya sudah di 130 ribuan. Nota pajaknya nggak ada di sini. Eksteriornya kondisinya menurut gue sih kurang ya. Interiornya masih C, mesinnya terkategori kurang sih kalau menurut gue. Ini masih di open di 38 juta nih guys. Kalau teman-teman tertarik nih, pernah di review di video Dozo 21 sebelumnya, harganya masih sama ya di 38 juta. Ini teman-teman langsung aja datang ke Smartbeat. Lalu untuk HWS nih guys, Serena di depan kita sudah turun harga dari 55 juta sekarang di 49 juta nih guys. Ini Nissan Serena HWS 2006. Ini dengan pajak mati di bulan 3 2021 kemarin. Nah di sini ada datanya, eksterior masuk ke kategori kurang, interior kurang, mesin kurang nih guys. Odometernya sudah di 149 ribuan. Kondisinya apa adanya seperti ini, dari 55 kalau nggak salah kemarin, sekarang di 49 juta rupiah. Ini sudah ada bekas nabrak di bagian depan sebelah kanan, belum di repair, baret-baretnya juga banyak. Terus kemarin sih nggak tahu karena akinya yang soak, jadi elektrik di sebelah kirinya untuk power sliding door-nya nggak jalan. Nah tapi untuk masalah mesin, jujur gue belum ngecek, cuman kondisi mesinnya katanya kurang nih guys. Kalau teman-teman tertarik, estimasinya masuk, cek aja langsung di Balai Lelang Smartbeat. Rush nih guys juga ada, sudah turun harga apa belum? Kayaknya sih masih sama ya harganya. Ini adalah Rush tipe G 2017 manual transmission nih, dengan odometernya di 81 ribuan. Pajaknya mati di bulan 6 2022 besok. Eksteriornya B, interior B, mesin terkategori di C nih guys. Sekarang di open di 148 juta. Nah ini kondisinya guys. Jadi kalau teman-teman tertarik, kalau untuk Rush yang G ini sih sebenarnya eksterior interiornya masih oke. Mesinnya juga masih terkategori cukup sebenarnya. Cuman harganya mungkin masih untuk dilelangan di 148 juta tahun 2017 sih, kalau menurut gua masih belum worth it sih. Cuman kalau emang teman-teman estimasinya masuk dengan pajak yang masih hidup, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat nih guys. Ada Rush tipe G manual transmission 2017 nih, 148 juta rupiah. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbeat pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Smartbeat lebih lengkap lagi guys. Jangan lupa juga follow Instagram serta TikToknya Dozo21, biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.